Berjumpa kembali di channel YouTube-nya Om Ali Suud. Kali ini kita akan bahas soal tryout TKA Matematika SD MI sederajat paket 4. Untuk video kali ini kita akan bahas nomor 11 sampai dengan nomor 20. Seperti biasa, yang mau mendownload soal-soal yang ada di video ini, linknya Om Ali taruh di bagian deskripsi video ini. Langsung saja ke soal nomor 11. Ini kompetensinya bentuk bangun datar, level kognitifnya aplikasi. Oke, di sini ada Kakak Vito akan membuat mainan berbentuk bangun datar dengan ciri. Yang pertama, ada dua pasang sisinya sama panjang, terus ada dua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, memiliki satu sumbu simetri. Bangun datar yang paling tepat untuk mainan tersebut adalah, coba, ini dua pasang sisinya sama panjang, belah ketupat juga iya, ini juga iya, masuk semua sih. Dua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, ini iya, ini bukan, ini juga bukan. Nah, tinggal ini sama ini. Nah, ini memiliki satu sumbu simetri. Kalau belah ketupat itu ada dua, layang-layang satu. Oke, jadi jawaban D. Ke nomor 12, ini kompetensinya konstruksi bangun ruang dan visualisasi spasial, bisa depan, atas, dan samping. Level kognitifnya aplikasi. Oke, ini ada sebuah rak penyimpanan dibuat dari kubus satuan dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, ada 3 kubus berjajar di bagian bawah. Di atas kubus paling kiri dan kanan ditumpuk masing-masing satu kubus lagi. Kubus tengah tidak ada yang ditumpuk. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, yang pertama, gambar rak tampak depan. Tadi ya ada 3 kubus yang sejajar. Yang kiri kanan masih ada satu, tengah bolong atau tidak ada. Oke, jadi ini benar ya, tampak depan. Kalau ini benar, kalau tampak samping apakah seperti ini? Samping sebelah sini ya, bisa samping kiri atau samping kanan. 2 tumpuk. Oke, betul. Sekarang tampak atas. Harusnya ada 3 ya. Ini kan ada 3. 1, tampak 1, 2, 3. Harusnya 3. Berarti ini pernyataan yang salah. Checklist yang salah. Nomor 13, ini kompetensinya panjang benda satuan baku. Ini level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Oke, ini ada Almera memiliki kain sepanjang 200 cm. Ia ingin memotong sepanjang 120 cm untuk digunakan sebagai taplak meja di rumah. Berapakah panjang sisa kain yang dimiliki Almera? Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, tadi punyanya 200 cm adik-adik. Terus di sini memotong, berarti dipotong, berarti dikurangi ya adik-adik. Nah, jadi sisanya 80 cm. Oke. Nah, ini benar ya, checklist. Terus, wah ini salah. 0,8 meter. Kalau dibuat meter, cm ke meter kan naik 2. 1, 2. Berarti 0,8 meter. Oke, yang ini checklist. Nomor 14, ini kompetensinya hubungan antar satuan baku panjang. Mulai dari milimeter sampai dengan kilometer. Ini dihafalin adik-adik ya. Level kognitifnya aplikasi. Oke, Pak Agus akan memperindah rumahnya dengan membuat pagar kayu di sekeliling rumahnya. Keliling rumah Pak Agus yang akan dipagar sepanjang 32 meter. Jika Pak Agus telah memiliki 3 bilah kayu dengan masing-masing berukuran panjang 7 meter, terus ada 250 cm dan 1,2 dam, maka kayu yang masih dibutuhkan oleh Pak Agus sepanjang titik-titik. Oke, tadi kelilingnya 32 meter adik-adik ya. Ini baru punya ini 3 ini ya, 3 bilah kayu. Ubah semua ke meter adik-adik ya. Ini 7 meter. Oke, nanti ditambah cm ke meter. Oke, naik ya, ini lihat 1 2 naik 2, berarti 1 2 menjadi 2,5 meter. Ini dam. Nah, dam ke meter turun. Nah, kalau turun nambah ya. Karena komanya di sini berarti menjadi yes 12. Nah, ini satuannya sudah meter semua, dijumlahin ketemunya 21,5 meter. Padahal tadi kelilingnya 32. Berarti nanti 32 dikurangi 21,5 berapa adik-adik?
Yes, 10,5 meter. Mana adik-adik? Oke, yang A. Ke nomor 15, ini kompetensinya volume benda satuan baku, level kognitifnya aplikasi. Oke, di sini ada sebuah bak mandi berbentuk balok memiliki ukuran panjang 100 cm, lebarnya 50 cm dan tingginya 60 cm. Bak tersebut diisi air sebanyak 3/4 dari volume totalnya. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, volume bak tersebut adalah apakah 300 liter? Oke, liter itu adik-adik sama aja dengan desimeter kubik. Sedangkan di sini satuannya baru cm. Berarti kita ubah saja adik-adik ya. Ini 100 cm berarti sama aja dengan 10 desimeter. Naik 1 ya. Lebarnya di situ 50 berarti menjadi 5 desimeter. Tingginya di situ 60 berarti menjadi 6 desimeter. Volumenya kan tinggal dikali adik-adik ya. Panjang kali lebar kali tinggi. 10 kali 5 50, 50 kali 6 yes 300 desimeter kubik atau 300 liter. Jadi ini pernyataan yang benar, checklist yang benar. Volume bak yang terisi air apakah 275 liter? Tadi yang terisi air itu cuma 3/4 adik-adik. Yowis, kita cari aja 3/4-nya dari ini 300 begitu adik-adik ya. Kan sudah ketemu ya. Ini volume baknya. Oke, jring 300 bagi 4. Oke, 75. 75 kali 3 yes 225 liter. Nah, sedangkan di sini 275. Yowis, checklist yang salah. Berikutnya volume bak yang belum terisi air. Ya udah, berarti sisanya ya 300 kurangi 225 berapa? Kita kurangkan. Betul 75 liter adik-adik. Nah, ini 75 liter berarti ini checklist yang benar. Nomor 16, ini kompetensinya hubungan antar satuan baku volume. Ini mulai dari mililiter sampai dengan kiloliter. Nah, ini juga sama adik-adik ya, dengan satuan panjang harus dihafalkan. Hampir sama ya, hanya bedanya belakangnya liter-liter gitu ya. Level kognitifnya aplikasi. Ini ada Puri, ini adalah seorang penjual madu eceran yang sangat memperhatikan daya beli konsumennya. Madu dijual dalam botol berbagai ukuran. Oke, di sini ada yang gede ini, jirigennya ini 5 liter. Terus ini yang botol A 500 ml, yang B 250 ml, terus yang C itu 100 cc. 100 cc. Cc itu sama aja mililiter sih adik-adik ya. Oke, madu dari jirigen dituangkan ke dalam botol A, B, dan C. Madu dari jirigen dituangkan tanpa tersisa. Kemasan madu yang dihasilkan adalah titik-titik. Oke, berarti satuannya yang liter ini kita ubah ke mililiter adik-adik ya. 1 liter berapa mililiter? Oke, berapa? Yes, 1000. Kalau nggak percaya nih cek nih. 1, 2, 3. Tuh ya, turun 3. Jadi sama aja ini 5 liter itu sama aja dengan 5000 ml. Oke, berarti kita selidiki satu-satu adik-adik ya. Yang A dulu. Oke, 4 botol. Coba 4 kalikan yang botol A 500 berarti 2000 adik-adik ya, 2000 ditambah 6 botol B. Botol B-nya 250. Berarti berapa adik-adik? 1500 ditambah 14 berarti 14.400. Apakah ini di total ketemunya 5000? Enggak adik-adik ya, belum, baru 4900 berarti bukan. Yang B 4 botol A, oke 2000 ditambah 6 botol B 1500 ditambah 15 berarti 15.500. Ini berapa adik? Ini 3000. Oh, pas 5000 ml. Yo wis, jawabannya yang B.
B adik-adik. Seandainya belum B ya dicari ke C dan juga D. Karena sudah sampai B, ya wis nggak usah dicari C sama D-nya. Oke. Nomor 17 ini kompetensinya berat benda menggunakan satuan baku. Ini level kognitifnya aplikasi. Oke, di sini ada truk bermuatan jagung 1,3 ton, berasnya 15 kuintal dan kedelai. Berat maksimal muatan truk itu adalah 4.200 kg. Berat sopirnya 70 kg dan kernetnya 15 kg lebih ringan dari sopir. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, berat sopir dan kernet apakah 85 kg? Coba, tadi sopirnya berapa Adik? Sopirnya itu 70. Kernetnya tadi ada keterangan 15 kg lebih ringan dari sopir. Kalau lebih ringan berarti ya 70 kurangi 15 berapa Adik? 55 ya. Berarti ini dijumlah harusnya 125 kg. Tapi di sini 85. Yo wis, checklist yang salah. Selisih berat jagung dan beras adalah 200 kg. Tadi berasnya itu 15, jagungnya ini satuannya beda ya, kita ubah ya. Berasnya 15 kuintal, berarti kalau dibuat kilo turun 2, berarti nolnya 2, tambah ya. Kilo kuintal ke kilogram itu turun 2 atau kalikan 100. Sekarang jagungnya itu ton satuannya, ton ke kilogram. Yes, turun 3, berarti kalikan 10. Karena ini 1 koma berarti 1300. Selisihnya yes 200 kilogram. Ya benar, checklist yang benar. Terus berat kedelai yang dimuat truk maksimalnya 12,75 kuintal. Tadi kan ada keterangannya maksimumnya 4.200 ya. Berarti kita total semua adik-adik ya. Ini berapa ini? 2.800 ditambah ini kernet sama sopirnya juga kita jumlahkan di sini ya 125. Nah, ini berapa ini? 2925. Ini ya, sekarang maksimalnya tadi truknya 4.200. Berarti 4.200 kita kurangkan dengan 295. Ketemunya ya berapa ini? 1275. Ini satuannya kilo. Ini kuintal. Oke, berarti naik 2 ya. 1 2. Oke, berarti benar ini adik-adik ya. Checklist. Nomor 18. Ini kompetensinya hubungan antar satuan baku berat. Ini mulai dari miligram sampai dengan kilogram. Ini sama ya prinsipnya dengan satuan yang lain. Adik-adik juga harus dihafalin ini ya. Level kognitifnya aplikasi. Oke. Ini untuk membantu korban banjir yang terjadi di wilayah kabupaten, relawan menyampaikan permohonan bantuan pangan agar segera disalurkan kepada yang membutuhkannya. Mendengar hal tersebut, Ali merasa perlu untuk segera menyiapkan 3 karung yang masing-masing berisi 25.000 gram beras. Setelah menghubungi teman sejawatnya untuk membantu, Ali hanya mampu mengumpulkan 56,25 kg saja. Supaya Ali dapat mengumpulkan genap 3 karung beras, kekurangan yang perlu ditambahkannya adalah titik-titik. Oke. Masing-masing karung 25.000 gram. Tapi ini satuannya gram ya. Sedangkan sini kilogram, berarti diubah saja. Gram ke kilogram. Coba naik berapa? 1, 2, 3, 3. Berarti ini sama aja 25 kilogram adik-adik ya. Ini ya 1, 2, 3. Karena tadi 3 karung berarti kalikan 3, berarti 75 kilogram. Padahal hanya mampu ini. Berarti kekurangannya berapa? Ya dikurangi adik-adik ya. Berapa ini adik-adik? 75 kurangi 56,25. Berapa adik-adik? Yes, 48, 48, coba dikurangi, susun ke bawah. Gini ya. Ini berarti 00 gitu ya. Ini berarti 75. Ini kan 25 berarti 75 ini tinggal 4 berarti 8. Ini tinggal 6. 6 kurangi 5 1. Nah, ini satuannya kilogram. 18,75 kilogram.
Waduh, ini satuannya beda-beda. Ubah ke dekagram. Kilogram ke dekagram, dilihat turunnya 2. Kalau turun 2 harusnya 1875. Ini ada nolnya, salah. Yang ini hektogram, turunnya cuma 1. Karena turunnya 1, ya ke sini pindah jadi 18 terus 7 berarti 187,5. Wah, bener. Nah, kalau ini salah kenapa? Kan turun 3 ya, harusnya 1 2, harusnya ada 0. Ini turunnya 4, 1 2 3 4, harusnya nolnya kurang 1 ini ya, harusnya menjadi 187.500. Ya wis, karena jawaban ini benar, jadi nggak usah nyari C sama D ya. Oke adik-adik. Oke, 19 ini kompetensinya tentang waktu, level kognitifnya aplikasi. Oke, di sini ada sebuah kegiatan diskusi dimulai pukul 8. Kegiatan diskusi dibagi dalam 4 tahap. Dengan setiap tahap diberikan waktu 1 jam 20 menit. Selama kegiatan diberikan 3 kali waktu istirahat masing-masing selama 30 menit. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, jumlah seluruh waktu kegiatan diskusi lebih dari 5 jam. Wow, diskusinya tadi dalam 4 tahap adik-adik ya. Setiap tahap 1 jam 20 menit. Berarti 1 jam 20 menit kita kalikan dengan 4 adik-adik. 1 jam kalikan 4 berarti 4 jam. 20 menit berarti 80 menit. Oke, 80 menit itu kan sama aja 60 plus 20 adik-adik ya. 60 kan diubahnya menjadi 1 jam. Berarti 4 tambah 1 jam 5 jam 20 menit adik-adik. Ini lebih dari 5 jam. Oke, berarti benar ya, checklist yang benar. Terus jumlah seluruh waktu istirahat lebih dari 2 jam. Tadi istirahatnya 3 kali. Berapa ini? 30 menit. Alias 90 menit. 90 menit kan 60 plus 30 ya. Berarti 1 jam 30 menit. Nggak ada lebih dari 2 jam. Berarti checklist yang salah. Terus kegiatan diskusi selesai sebelum pukul 15. Berarti ini dijumlahkan ya adik-adik ya. Diskusinya plus istirahatnya 5 tambah 1 6 jam. 20 tambah 30 50 menit. Tadi mulainya jam 8 ditambah 6 ya, 6 50 berarti 14.50 harusnya. Sebelum, ya betul, sebelum 15 ya. Checklist yang benar. Oke, soal yang ke-20 ini kompetensinya hubungan antar satuan waktu mulai dari detik, menit sampai dengan tahun adik-adik. Level kognitifnya aplikasi. Oke, ini dia. Dalam perlombaan balap motor, tim Elang dan Raja Wali masing-masing menyelesaikan 2 kali putaran. Pada putaran pertama, tim Elang memerlukan waktu 1 jam 35 menit 18 detik. Dan tim Raja Wali 1 jam 40 menit 28 detik. Pada putaran kedua, tim Elang ini memerlukan waktu 1 jam 28 menit 54 detik. Dan tim Raja Wali 1 jam 21 menit 56 detik. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, yang pertama dulu adik-adik. Total waktu yang diperlukan tim Elang untuk menyelesaikan putaran pertama dan kedua apakah 3 jam 4 menit 12 detik? Oke, coba. Tim Elang. Oke, Elang. Yang pertama itu 1 jam. Oke, titik ya aja ya, titik 2. 35 menit terus 18 detik. Terus putaran kedua ini ya. Ini ya 1 jam 28, 1 jam 28 sama 54 detik. Nah gitu ya. Kita jumlahkan adik-adik ya. Ini berapa ini? 12.
simpen 1 tambah 1 tambah 5 7. Nah ini nggak boleh nulis 7 adik-adik, tapi nulisnya yes. Kalau 7, kalau ini kan detik ke menit 60 ya, kalau 60 itu nulisnya 0, kalau 7 berarti 1. Nah simpen ke sini berubah begitu adik-adik ya, karena uturannya detik itu kan 60 detik itu sudah ke 1 menit. Berlaku juga untuk menit, kalau 60 menit sudah ke jam gitu ya. Ini berapa ini? 6, yes, 4 ya. Oke, 14 ya. Berarti simpan 1 di sini. Ini 4, 5, 6. Nah, 6 nggak boleh 6, tapi 0. Nanti nyimpen ke sini 1. Berarti menjadi 3 jam 4 menit 12 detik. Oke, benar, checklist. Sekarang ke ini Raja Wali. Oke. Raja Wali. Oke, putaran pertama itu 1 jam 40 menit 28 detik. Putaran kedua 1 jam 21 menit 56 detik gitu ya. Oke, nanti lihat lagi soalnya ya. Dijumlah ini 14, simpen 1, 3, 8. Kalau 8 berapa adik? Jadi 2 ya. Ingat ya. 6 itu jadi 0, 7 jadi 1, 8 jadi 2, 9 jadi 3 dan seterusnya. Simpan sini 1 tambah 0 tambah 1 2. Ini 6 karena 6 0 ya. Simpan 1 3 jam 2 menit 24 detik. Nah di sini ini sudah benar tapi menitnya salah, harusnya 2. Ya udah nggak di checklist. Tim Raja Wali lebih cepat dari Elang dalam menyelesaikan 2 kali putaran. Kalau lebih cepat berarti waktunya lebih pendek. Nah lebih pendek mana ini adik-adik? Yes, sama-sama 3 jam, tapi ini waktunya sudah jelas ya. Tim Raja Wali yang cepat karena waktunya lebih pendek. Tim Raja Wali lebih cepat. Oke, ini checklist benar.